Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama aku Lukmanul Hakim atau biasa dipanggil Anul dari Universitas Terbuka dengan NIM 053834403, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di video ini aku bakal ngerjain tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu praktik implementasi TCP/IP di CMD. Kita lanjut untuk perintah nomor 1, itu ada CD atau sharing directory. Ini fungsinya buat pindah-pindah directory. Di sini aku bakal nyoba pindah dari user folder ke user aja atau keluar dari folder nama user aku ya. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini, aku keluar dari folder nama user aku. Kita lanjut untuk nomor 2, yaitu di sini ada CLS. Kita ketik dulu. Nah, CLS atau singkatan dari clear screen ini gunanya buat membersihkan semua tulisan di layar CMD biar rapi seperti awal. Contohnya seperti ini ya. Ini layarnya udah rapi atau udah clear. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada CLS / tanda tanya. Ini buat menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Jadi kita ketik terlebih dahulu CLS / tanda tanya, lalu kita klik enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini ada panduan atau arti dari CLS itu untuk apa. Lanjut ke nomor 4. Di sini ada dir / tanda tanya. Ini adalah perintah bantuan juga, sama kayak tadi CLS / tanda tanya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu cara pakai dir itu kayak gimana, kita ketik ini, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini punya banyak opsi yang bisa kita pakai buat nampilin file dan subdirectory atau semacam panduan seperti itu. Kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada ipconfig. Kita ketik dahulu. Nah, perintah dasar ini dia fungsinya buat nampilin informasi seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Jadi di sini aku bisa ngelihat IP V4 addressku di sini. Lanjut ke nomor 6, yaitu ada ipconfig/all. Kita ketik dulu, lalu kita klik enter. Nah, di sini lebih detail, dia ngasih info bahwa ada tambahan lengkap seperti hostname, DNS suffix, dan physical address atau MAC address ya, seperti ini. Lanjut ke nomor 7, di sini ada ipconfig/ tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan dan opsi yang bisa kita gunakan seperti release, rename, dan flush DNS. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ipconfig ini fungsinya buat apa, kita ketik ipconfig/ tanda tanya ini buat supaya kita tahu bantuan apa aja yang bisa dia kasih. Atau seperti yang tadi CLS / tanda tanya atau dir / tanda tanya, seperti itu kurang lebihnya. Lanjut untuk nomor 8, di sini ada ipconfig/release. Kita ketik dulu. Nah, jadi perintah ini tuh buat ngelepasin atau ngereset semua settingan IP address, termasuk output yang muncul. Di sini nunjukin bahwa operasi tidak dapat dilakukan karena data sedang disconnect, tapi fungsinya adalah melepaskan IP. Oke. Kita lanjut ke nomor 9. Di sini ipconfig/rename. Kita ketik terlebih dahulu di CMD kita ya teman-teman. Oke, lalu kita enter. Nah, perintah ini itu fungsinya buat minta IP address baru dari DHCP server. Ini mirip kayak tadi, dia muncul output yang sama karena daftar tidak terhubung, tapi fungsinya tetap sama atau jelas. Dia buat rename IP. Lanjut ke nomor 10. Di sini ada ipconfig/display DNS. Kita ketik dulu. Nah, fungsi perintah ini biasanya dipakai buat nampilin DNS cache yang tersimpan di komputer kita yang berisi alamat IP dari situs-situs yang pernah kita kunjungi. Seperti ini contohnya ya. Lalu lanjut untuk nomor 11, di sini ipconfig/flush DNS. Kita ketik terlebih dahulu ya.
Oke, jadi perintah ini tuh buat ngosongin atau mereset DNSCC yang tadi kita lihat. Di sini outputnya successfully processed. Berarti action sudah sukses ya. Jadi kita lanjut ke nomor 12. Di sini ada ipconfig/register DNS. Kita ketik dulu. Lalu kita klik enter. Nah, biasanya perintah ini tuh fungsinya buat ngedaftarin komputer kita ke DNS server terdekat. Kalau di sini sih outputnya dia nunjukin perintah ini butuh hak administrator ya. Jadi kalau misalnya mau pakai command prompt ini register DNS, saya saranin nanti CMD-nya itu di run administrator atau menjalankan aplikasi CMD ini dengan hak akses administrator. Jadi biar operasinya itu penuh atau berhasil ya. Kalau di sini aku pakainya tuh CMD yang biasa. Lanjut untuk nomor 13, di sini ada ping. Jadi perintah ini tuh buat nampilin file bantuan untuk perintah ping. Dia nunjukin opsi buat pengujian koneksi seperti strip T atau strip N. Kita coba dulu ya. Nah, jadi hasilnya bakal seperti ini ya. Ini yang muncul ketika kita mengetik ping atau memakai perintah ping ini. Lanjut ke nomor 14. Di sini ada netstat. Perintah ini buat nampilin informasi statik koneksi yang sedang aktif. Seperti contoh, kita ketik terlebih dahulu agar hasilnya dapat terlihat. Lalu kita klik enter. Nah, jadi di sini aku bisa lihat koneksi TCP yang statusnya established atau team wait ya, lengkap dengan alamat lokal dan alamat tujuannya. Lalu lanjut ke nomor 15. Di sini ada tracer atau tracer route. Ini fungsinya buat nampilin file bantuan untuk perintah tracer. Jadi kita ketik dulu. Nah, dia di sini nunjukin cara ngelihat rute dan hop yang dilewati. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Di sini ada ping. Perintah ini juga buat nampilin file bantuan juga. Cuma kita ketik terlebih dahulu agar hasilnya terlihat. Jadi kalau ping ini dia gunanya buat menguji latency dan loss di setiap hop secara detail. Oke. Lanjut ke nomor 17. Di sini ada ns lookup. Kita ketik dulu. Ini tool buat nampilin informasi DNS dan alamat IP. Aku coba ns lookup aja. Jadi output di sini dia nunjukin default server yang sedang aku pakai. Oke. Kita lanjut ke nomor 18. Di sini ada NetSH atau network shell. Kita ketik dulu. Oke, kita tekan enter. Nah, jadi fungsi dari perintah ini dia buat mengubah konfigurasi jaringan di komputer aku. Jadi ketika aku ketik NetSH ini, dia masuk ke shell NetSH. Di sini untuk keluarnya bisa kita pakai command exit ya, atau keluar, atau bisa juga dengan ctrl plus c. Kalau di sini aku pakainya tuh ctrl plus c. Oke. Nah, di sini dia udah keluar dari NetSH itu atau dari shell NetSH ya. Oke, lanjut ke nomor 19. Di sini ada route. Jadi perintah ini tuh buat nampilin file bantuan juga buat perintah route. Jadi kalau misalnya kita jalanin perintahnya, nah dia muncul tuh file-file bantuan untuk perintah rute yang biasa dipakai buat ngatur routing table. Oke. Kita lanjut ke perintah terakhir adalah net. Perintah ini itu buat nampilin sintaks dan opsi untuk mengelola layanan sistem seperti net user, net start, dan net stop. Oke. Kita ketik dulu. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, jadi itu aja ya buat teman-teman. Itu tadi demonstrasi lengkap 20 perintah CMD di tugas 2, implementasi TCP/IP. Semua perintahnya bisa aku jalankan di CMD biasa dengan hasil yang berhasil tampil. Kecuali mungkin tadi ada beberapa yang emang harus pakai run administrator biar operasinya full berjalan dengan lancar. Di sini juga aku pakai script atau extension di OBS ya buat zoom in dan zoom out-nya. Di sini kan aku pakai recordnya itu pakai OBS. Cuma di OBS ini aku pakai script atau extension
yang dimana di sini buat zoom in dan zoom out ketika aku screen recorder secara otomatis dengan menggunakan shortcut yang ada di keyboard. Jadi tujuannya tuh biar videonya terlihat jelas, karena ini kan CMD takutnya teksnya nggak kelihatan, jadi aku pakai extension ini gitu. Tujuannya juga biar memperjelas dan mengurangi waktu proses editing supaya tugas 2 ini bisa disubmit lebih cepat. Oke, aku udah jelasin semua hasil praktek yang aku lakuin tadi, 20 perintah di CMD. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga buat perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.